Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghindar. Tidak raja, tidak orang kaya, tidak ulama, tidak orang miskin. Kematian bukan sekedar berhentinya napas. Ia adalah perpindahan paling dahsyat yang akan dialami manusia. Dan sebelum kematian benar-benar terjadi, akan datang satu fase yang menggetarkan langit dan bumi bagi manusia. Sakaratul maut. Allah berfirman, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya." Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Ayat ini bukan untuk orang lain. Ayat ini untuk kita semua. Makna sakaratul maut. Sakaratul maut bukan dongeng. Ia bukan kisah untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia adalah kenyataan paling pahit dalam hidup manusia. Sakarat berarti mabuk, berat, kacau, menyakitkan. Maut berarti kematian. Artinya, keadaan paling berat sebelum ruh benar-benar keluar dari jasad. Pada saat itu, lidah mulai keluh. Mata menatap kosong, tubuh dingin perlahan, napas terengah-engah, kesadaran naik dan turun, namun rasa sakitnya tetap nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia, manusia paling dicintai Allah. Namun, ketika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau merasakan sakit yang sangat berat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat." Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat dingin, wajahnya memerah, dan beliau berkata, "Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakaratul maut." Jika Rasulullah saja merasakan sakit, lalu bagaimana dengan kita? Rasa sakit yang tak bisa diungkapkan. Para ulama menjelaskan, sakitnya sakaratul maut seperti ratusan pedang yang menusuk tubuh sekaligus. Ada yang menggambarkannya seperti kulit dikuliti hidup-hidup, tulang dihancurkan satu persatu, ruh ditarik dari setiap urat dan saraf. Namun yang paling mengerikan bukan hanya sakit fisik, melainkan ketakutan ruh saat akan berpisah dari jasad. Ruh tidak ingin keluar, ia ditarik dengan keras, tubuh melawan, napas terputus-putus, dan pada saat itu, manusia tidak bisa berteriak. Allah berfirman, "Kalau kamu melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, mereka memukul wajah dan punggung mereka. Saat itu, tidak ada harta yang menolong, tidak ada jabatan yang menyelamatkan, tidak ada keluarga yang bisa menggantikan. Semua ditinggal." Penyesalan yang terlambat. Ketika sakaratul maut datang, penyesalan mulai muncul. Mulut ingin berkata, "Ya Allah, beri aku waktu." Namun lidah sudah kaku. Hati menjerit, "Aku ingin sholat lagi. Aku ingin bertaubat. Aku ingin memperbaiki hidup." Tapi waktu telah habis. Allah berfirman bahwa orang yang sakaratul maut berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia walau sebentar." Namun jawaban Allah tegas, tidak bisa. Dosa-dosa datang dalam bentuk wujud. Pada saat sakaratul maut, amal manusia diperlihatkan. Dosa-dosa yang dulu dianggap kecil, ghibah, fitnah, zina, riba, durhaka kepada orang tua, lalai sholat, semua hadir tanpa bisa disangkal. Dan yang paling mengerikan bukan hanya sakit fisik, melainkan ketakutan ruh saat akan berpisah dari jasad. Orang yang sakaratul mautnya sangat menyiksa. Orang yang paling berat sakaratul mautnya adalah orang yang menunda taubat, orang yang meremehkan dosa, orang yang sombong, orang yang menzolimi manusia, orang yang meninggal dalam keadaan lalai. Mereka merasakan ruh ditarik dengan kasar, wajah gelap, napas tersengal-sengal,
Pandangan kosong penuh ketakutan, dan mereka menyadari segalanya, tapi tak bisa menghindar. Orang beriman juga merasakan sakit. Jangan salah, orang beriman juga merasakan sakit sakaratul maut. Namun sakit itu menggugurkan dosa, membersihkan jiwa, menjadi jalan menuju rahmat Allah. Bagi mereka, setelah sakit, datang ketenangan. Malaikat berkata, "Jangan takut dan jangan bersedih." Renungkan, bagaimana jika sakaratul maut datang malam ini? Apakah solat kita sudah cukup? Apakah dosa kita sudah ditaubati? Apakah hati kita masih penuh dengki? Tidak ada yang tahu kapan sakaratul maut datang. Ia tidak menunggu kita siap. Ia datang tepat waktu. Saudaraku, sakaratul maut bukan akhir dari cerita manusia. Ia justru adalah awal dari keabadian. Namun sebelum keabadian itu dimulai, manusia akan melewati satu gerbang yang sangat berat, sangat menyakitkan, dan sangat menentukan. Pesan paling penting dari kisah ini adalah 1. Kematian tidak menunggu kesiapan manusia. Ia datang saat manusia masih sibuk, datang saat manusia masih tertawa, datang saat manusia masih menunda taubat, dan saat itu tidak ada kesempatan kedua. Kehidupan ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Manusia sering merasa hidup ini panjang, merasa masih banyak waktu, merasa taubat bisa nanti. Padahal setiap detik yang berlalu adalah langkah mendekati sakaratul maut. Pesan pentingnya, jangan tertipu oleh umur, jangan tertipu oleh kesehatan, jangan tertipu oleh rencana masa depan, karena sakaratul maut tidak peduli pada semua itu. Dosa yang diremehkan akan jadi beban terberat. Dalam hidup, manusia sering berkata, ini hanya dosa kecil. Semua orang juga melakukannya, nanti juga bisa minta ampun. Namun di saat sakaratul maut, dosa kecil berubah menjadi beban yang sangat berat. Pesan pentingnya, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa ringan jika dibawa sampai mati. Setiap maksiat meninggalkan bekas, dan bekas itu akan terasa saat ruh ditarik dari jasad. Taubat yang ditunda adalah taubat paling berbahaya. Banyak manusia berniat taubat, namun hanya berniat tanpa pernah memulai. Pesan pentingnya, taubat bukan rencana, taubat adalah tindakan sekarang. Karena saat sakaratul maut datang, pintu taubat sudah tertutup. Air mata penyesalan tidak lagi diterima. Janji perubahan tidak lagi didengar. Yang diterima hanyalah amal yang sudah lalu. Solat adalah pembeda antara tenang dan sengsara. Dalam kisah sakaratul maut, solat menjadi amalan yang paling menentukan. Orang yang menjaga solatnya lebih tenang, lebih siap, lebih kuat menghadapi kematian. Sedangkan orang yang meremehkan solat, hatinya gelisah, ruhnya berat keluar, sakaratul mautnya lebih menyiksa. Pesan pentingnya, solat bukan sekedar kewajiban, solat adalah latihan menghadapi kematian. Siapa yang ringan memenuhi panggilan solat, akan diringankan saat dipanggil untuk mati. Dunia akan meninggalkan, bukan ditinggalkan. Saat sakaratul maut, manusia menyadari satu hal, semua yang dicintai di dunia tidak bisa ikut. Harta hanya tinggal angka, rumah hanya tinggal bangunan, keluarga hanya bisa menangis. Pesan pentingnya, jangan cintai dunia melebihi akhirat. Jangan kejar dunia sampai lupa kematian. Karena dunia akan pergi dan kita akan pergi sendirian. Amal adalah satu-satunya teman setia. Di saat sakaratul maut, tidak ada yang menemani kecuali amal. Amal baik akan datang menenangkan. Amal buruk akan datang menakutkan. Pesan pentingnya, setiap hari adalah kesempatan menambah teman baik untuk akhirat. Setiap amal kecil punya nilai besar di sisi Allah. Sedekah kecil, zikir singkat, doa sederhana, menahan emosi, memaafkan orang lain, semua itu akan hadir di saat paling dibutuhkan. Iman harus dijaga sampai akhir napas. Pesan paling mengerikan dari sakaratul maut adalah ini.
Tidak semua orang meninggal dalam keadaan beriman. Iman bisa naik, iman bisa turun, iman bisa hilang jika tidak dijaga. Pesan pentingnya, jangan hanya merasa beriman hari ini, tapi jagalah iman sampai akhir hayat. Karena yang dinilai bukan awal hidup, melainkan akhir kehidupan. Sakaratul maut adalah cermin kehidupan. Cara seseorang hidup akan terlihat saat ia mati. Orang yang hidup dalam maksiat akan berat saat mati. Orang yang hidup dalam ketaatan akan dimudahkan saat mati. Pesan pentingnya, jika ingin mati dalam keadaan baik, maka hiduplah dengan cara yang baik. Kematian hanyalah pantulan dari kehidupan. Jangan menunggu menjadi baik. Pesan ini harus diulang berkali-kali. Jangan menunggu tua untuk taat, jangan menunggu sakit untuk ingat Allah. Jangan menunggu kehilangan untuk sadar. Karena sakaratul maut bisa datang saat muda, saat sehat, saat merasa aman. Dan saat itu, semua penundaan berubah menjadi penyesalan. Selama masih hidup, harapan masih ada. Pesan terakhir yang paling penting, selama ruh masih di tubuh, pintu rahmat Allah masih terbuka. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah menerima taubat siapapun yang kembali dengan sungguh-sungguh. Namun jangan menunggu sakaratul maut untuk kembali. Kembalilah sekarang, sebelum terlambat. Karena kematian pasti datang, dan sakaratul maut tidak bisa ditawar. Saudaraku, kita saat ini masih diberi napas. Jangan merasa aman hanya karena hari ini kita masih hidup. Karena satu napas yang keluar bisa jadi adalah napas terakhir kita. Kelak, kita semua akan sendirian. Tidak ada lagi suara dunia. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi alasan. Yang ada hanyalah jasad yang terbujur, ruh yang ditanya, dan amal yang berbicara. Jika hari ini hati kita tersentuh, itu bukan karena kata-kata manusia, melainkan karena Allah masih memberi kita kesempatan. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Jangan tunda taubat. Jangan remehkan dosa. Jangan sia-siakan waktu. Perbaiki sholat kita, bersihkan hati kita. Ringankan tangan kita untuk berbuat baik, lunakan lisan kita dengan zikir. Agar kelak, saat sakaratul maut datang menjemput, kita tidak pergi dengan ketakutan, melainkan dengan ketenangan. Ya Allah, jika hari ini adalah hari terakhir kami, akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Dan jika Engkau masih memberi kami waktu, jadikan waktu itu jalan untuk kembali kepadamu. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan segala kekurangan serta kesalahan datang dari kami. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat, bukan penghakiman. Menjadi nasihat, bukan celaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.